waktu tsunami di Aceh, bayangkan saya udah ke sana, saya melihat sendiri kapal itu di tengah kota ya, terhempas gitu. Amerika bantu, agamanya apa? Kita Orang Australia bantu, agamanya apa? bukan Islam, Orang Jepang bantu, agamanya apa? Shinto. Mereka membantu sesama manusia dengan tidak melihat agamanya apa. Nah, ketika Anda membantu orang, melihat agamanya, melihat warna kulitnya, ini kan diskriminasi namanya. Ini kan fasis namanya. Iya dong. Katanya rahmatan lil alamin. Kok hebat panggil alamin? Alamin kan semua manusia di dunia kan. Ya, buktikan aja dalam rahmatnya. Itulah makanya jadi saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ya kan gitu. Dan saya tidak berfatwa apapun. Iya, silakan dengan hati nuranimu saja. Hanya pesan saya, jangan menyimpan dendam, jangan ada kebencian kepada siapapun. Jangan ada membenci orang karena warna kulitnya hitam kok. Jangan membenci karena orang agamanya lain. Jangan membenci orang yang partainya lain. Urusannya apa? Itu satu. Nah, jadi artinya kemudian setelah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, artinya orang yang bertoleransi dengan agama apapun. Dan yang keenam adalah orang yang wabil akhiratihum yuqinun, orang yang punya program jangka panjang sampai hari akhirat. Itulah orang-orang yang bertakwa. Di antara faktor-faktor substantif membangun ketakwaan itu yang paling menonjol adalah berbagi kebahagiaan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita akan merasakan kebahagiaan setelah kita membagi kebahagiaan orang yang susah, ngasih makan orang susah, kita mengasih makan orang yang kelaparan, kita mendidik orang yang bodoh. Ya, bayangkan apa yang Anda rasakan kebahagiaan ketika mengasih uang anak yatim yang keluar ECS-nya pengen jajan, kasih nggak banyak kok 5.000. Wah, dia senangnya kayak apa, kegembiraan yang terlukis di wajahnya sangat membahagiakan hati saya. Dan kebahagiaan saya ketika membantu orang lain, itulah aroma surga ya. Dan saya mohon maaf, itu yang jelas kita rasakan. Dalam artian saya tidak mengingkari Anda berzikir mendapatkan ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Betul, tapi buktikan ketenangan apa yang kau capai setelah berzikir berhari-hari itu. Lebih efektif berbuat kebaikan ini. Jadi zikir situ artinya mengingat Allah. Dengan bukan itu namanya wirid namanya, bukan zikir. Nah, jadi kalau thariqah itu kan wirid-wiridannya kan gitu. Kita kan berzikir itu ingat sama Allah, ingat sama majikan, kita sama-sama makhluknya, kita sama-sama disayangnya kan begitu. Nah, itulah makanya wa mimma itu kita ini. Kemudian kenapa di laut? Nah, kenapa setahun sekali di hutan? Begini persoalannya. Dari kajian psikologi umum aja, bahwa panca indera itu kan menangkap. Mata menangkap gambar, telinga menangkap suara, mulut menangkap rasa, hidung menangkap bau, tangan menangkap meraba, halus dan kasar dan sebagainya. Ini semuanya yang terlihat istilahnya namanya perangsang. Mata kita namanya panca indera. Perangsang itu ditangkap oleh panca indera lalu menjadi kenangan, ya, menjadi memori. Itu memberikan pengaruh yang secara langsung. Ketika Anda melihat sesuatu yang kotor, menjijikkan, Anda bisa muntah. Betul nggak? Anda melihat sesuatu yang menyeramkan, Anda bisa melihat yang seram, orang yang cacat, yang mukanya rusak, yang hidungnya bolong, berdarah-darah, Anda nggak bisa tidur karena trauma. Tapi melihat bunga yang indah, Anda nyaman kok. Betul nggak? Apalagi bunganya mawar indah, diselapin di telinganya perempuan yang cantik cilik, ada. Tidurnya lelap kok.
Nah itu, maka jadi artinya ketika rumahmu kotor, ketika masyarakat kamu di tengah perkampungan yang kumuh, gotnya bau sangat berserakan, itu tidak bisa dihindari, akan mendorong meningkatnya tingkat kriminalitas. Ya, broken window theory of criminal itu yang sudah ditulis oleh 2 orang Amerika studi sosial, bahwa begitu ada jendela-jendela yang pecah, wah udah ini gawat, udah berarti pertanda kriminalitasnya sangat tinggi sekali. Jadi saya kira ketika di hutan kita terpengaruh, apa yang muncul? Rasa takut, betul nggak? Ketika kita di dalam gua kita merasa terhimpit, tetapi ketika kita di tengah lautan kita merasa betapa kecilnya diri kita dan betapa maha besarnya Tuhan. Terima kasih.